Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan judul berdoa kepada Tuhan. Diambil dari Matius 6 ayat 5 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Di sini kita harus belajar 3 hal. Yang pertama, berdoa adalah komunikasi pribadi dengan Tuhan. Dalam ayat yang 5 dan 6 dikatakan tadi bahwa jangan berdoa seperti orang munafik, ya, mengucapkan doanya berdiri dalam rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Tapi dikatakan dalam ayat 6, tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan balas kepadamu. Di sini kita bisa belajar bahwa berdoa merupakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, komunikasi pribadi dengan Tuhan. Ya, dalam doa pribadi kita, lebih tepat kita hanya berdoa tersembunyi kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Dengan demikian kita bisa leluasa atau mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa berdoa harus tepat sasaran, tidak bertele-tele. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Pada ayat yang 7 bagian terakhir dikatakan juga, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan terkabulkan. Ternyata tidak demikian, ya. Tuhan mau doa yang tepat sasarannya, tepat, singkat, padat dan jelas, ya. Itu yang harus kita lakukan. Gak usah bertele-tele panjang kali lebar gitu, ya. Tuhan maunya apa yang ada dalam hati kita, itu yang dikeluarkan, itu yang diungkapkan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu Tuhan mengerti kebutuhan kita sebelum kita mengucapkannya. Dalam ayat yang ke-8 sangat jelas Tuhan mengatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini berhubungan, ya. Banyak kan orang berdoa muter-muter baru sasarannya. Tapi Tuhan maunya apa yang kita doakan itu yang ada dalam hati kita. Itu yang kita butuhkan. Dan kita juga jangan takut untuk berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, sebelum kita minta sekalipun, Tuhan sudah mengetahui apa yang jadi kebutuhan kita dan isi hati kita. Mari, dalam hal berdoa ini, kita menerapkan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita, yaitu berdoa secara pribadi kepada Tuhan, berdoa tepat sasaran, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu kebutuhan kita, karena Dia mengetahui apa yang jadi kebutuhan kita tepatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.